Shalom Alaikum, saudara-saudara sekalian sidang jemaat GBPS Philadelphia Wage yang diberkati oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam acara renungan pertengahan minggu kita. Ya, lebih dahulu kita akan mengawali dalam acara kita itu melalui doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kami masih dianugerahi kesempatan oleh Tuhan untuk kami bersama-sama mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan Roh Kudus, terangilah hati, terangilah pikiran, bahkan segenap hidup kami, agar firman-Mu dapat kami pahami dengan baik, dan urapan Roh Kudus bagi semua yang mendengarkan. Urapan Roh Kudus bagi firman-Mu, hamba-Mu yang memberitakan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan yang baik ini. Kita selalu dianugerahi Tuhan kesehatan, kekuatan. Sampai detik ini kita terus-menerus mengalami suatu pertolongan Tuhan dari waktu ke waktu. Semua hanya karena anugerah daripada Tuhan. Terlebih kita bersyukur karena kesempatan ini kita masih diberikan waktu untuk mendengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan ini saya beri tema Allah yang Maha Tahu. Jadi Tuhan tidak hanya tahu, tetapi Dia adalah Maha Tahu. Bagian firman Tuhan sebagai dasar renungan saya ambil dari kitab Mazmur pasal 139 ayat 1 hingga pada ayat yang ke-10. Demikian saya bacakan firman Tuhan, Mazmur pasal 139 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku hendak ke langit, Engkau di sana.
jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah Mazmur Daud. Mazmur pasal 139 ini adalah sama dengan Mazmur di bagian lain, maksudnya di pasal lain, yaitu berbicara mengenai doa pribadi, doa yang sangat pribadi seseorang kepada Allahnya. Dalam konteks ini adalah doanya Raja Daud yang mengagumi secara luar biasa pengetahuan Allah. Tidak tercapai, tidak dapat difahami dengan akal pikirannya Daud. Terlalu tinggi, terlalu lebar, dan terlalu mulia, sehingga tidak terjangkau oleh pikiran Daud. Dan yang lebih luar biasa lagi, Allah yang maha luar biasa, Allah yang begitu hebat, Allah yang begitu tinggi dan maha mulia, ternyata Dia adalah Allah yang sangat dekat dengan hidupnya. Puji Tuhan. Dalam bagian firman Tuhan yang saya bacakan tadi, saya akan membaginya menjadi dua bagian yang bersifat pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang penting yang pertama ialah seberapa baik Allah itu mengenal kita. Ya. Seberapa baik Allah mengenal kita. Pertanyaan ini sangat penting. Karena jikalau Allah tidak mengenal kita, bagaimana mungkin Tuhan mengasihi kita? Jikalau Allah tidak mengenal kita dengan baik, bagaimana Dia memperhatikan kita? Jikalau Allah tidak mengenal kita dengan sesungguhnya, bagaimana Allah membangun relasi dengan kita? Dan bagaimana juga kita bisa berdoa kepada Tuhan ketika kita juga tidak mengenal Dia? Jadi pertanyaan, seberapa baikkah Allah mengenal kita? Saya baca ulang dari firman Tuhan, Mazmur tadi. Ya. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku.
Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Nah, perhatikan. Dari ayat 1 sampai pada ayat yang ke-5, kita perhatikan ternyata seluruh keberadaan kita tidak ada yang tidak dikenal baik oleh Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang tidak diketahui oleh Tuhan. Seluruh aktivitas kita, Dia tahu. Waktu kita duduk, Dia tahu. Waktu kita berdiri, Dia tahu. Waktu kita berjalan, Dia tahu. Waktu kita berbaring, Tuhan juga tahu. Jadi sebegitu lengkapnya Allah mengenal dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Bahkan pikiran kita Dia mengetahui. Ya, sebab Dialah yang memberikan kita akal dan pikiran. Hati kita Tuhan tahu, karena Dia yang menciptakan hati kita. Yang lebih hebat adalah sebelum kita berkata-kata, sesungguhnya Dia sudah tahu semuanya. Jadi kita perhatikan seluruh kegiatan, seluruh aktivitas kita tidak pernah lepas dari pandangan Allah. Tidak pernah luput daripada pengetahuan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, ya, apapun yang sedang kita kerjakan, bahkan yang sedang dalam perencanaan, belum sempat kita ucapkan dengan kata-kata, belum sempat kita lakukan dengan tindakan kita, Dia sudah mengetahui semuanya. Itulah pengenalan Allah akan setiap kehidupan kita. Jadi Allah kita, Allah yang maha tahu setiap keberadaan kita. Tahu apa yang ada dalam hati kita, tahu apa yang ada dalam pikiran kita, mendengar semua ucapan-ucapan kita. Dan Dia juga mengetahui semua yang kita lakukan lewat perbuatan-perbuatan kita. Bahkan di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 dikatakan di sana, rambut di kepala kita semuanya terhitung oleh Allah. Artinya apa? Di sini Tuhan ingin menyatakan, tidak ada satu hal dalam hidup kita yang terkecil pun seperti sehelai rambut yang tidak diketahui oleh Tuhan. Jadi kita bangga memiliki Allah yang begitu mengenal setiap kehidupan kita secara penuh dan selengkap-lengkapnya. Tidak ada orang yang paling dekat pun mengetahui
apa yang ada dalam hati kita, apa yang sedang kita pikirkan, sebab manusia semuanya terbatas. Tetapi Allah kita mengetahui secara detail apapun yang ada pada kita. Jadi kita bangga, kita bersyukur memiliki Allah yang mengontrol seluruh kehidupan kita. Di dalam, di luar, ya, dimanapun, kapanpun, tidak pernah luput daripada sorot dan pandangan mata Allah. Itu menunjukkan satu hal yang mengagumkan. Bahkan ya, hal-hal yang belum sempat kita ucapkan baru ada dalam batin kita, hati kita, baru dalam perencanaan pikiran kita. Ya, Dia sudah mengetahui semuanya. Bahkan kata-kata yang sedang kita ucapkan, sepenuhnya apa yang akan kita ucapkan, Tuhan sudah mengetahui semuanya. Saya bacakan di dalam Yesaya pasal 65. Kitab Yesaya pasal 65. Yesaya 65 pada ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Ajaib. Ya, luar biasa Allah kita itu. Sebelum kita memanggil, sebelum kita berucap, Dia sudah mendengar. Dia sudah mendengarkannya. Ya, ini kan luar biasa. Ya. Sebelum mereka memanggil, ya, bahkan Tuhan sudah menjawab. Jadi kita belum menyampaikan sesuatu, Dia tuh sudah tahu apa yang tidak kita sampaikan, apa yang tidak kita doakan, ya, apa yang tidak kita mohonkan atau kita ucapkan. Dia sudah mengetahui lebih dahulu, karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tidak hanya tahu segenap kehidupan kita, tetapi Dia adalah Allah yang Maha mengetahui dalam seluruh keberadaan kita. Hal-hal yang kita sembunyikan di dalam hati kita, Dia mengetahui. Sebab di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-13 dikatakan di sana, ya, bahwa Allah itu adalah melihat semua makhluk, segalanya itu telanjang, terbuka, ya, di hadapan Allah. Artinya manusia tidak akan mungkin bisa menutupi apapun di hadapan Tuhan. Ya. Apapun yang kita ingin rahasiakan, Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu. Tidak ada satu hal pun yang tidak diketahui oleh Tuhan. Ya, masalah hidup kita, ya, beban hidup kita, pergumulan hidup kita, ya, Dia mengetahui semuanya. Keadaan kita saat ini sedang bagaimana, Dia mengetahui. Waktu kita berdoa, waktu kita baca firman-Nya, waktu kita berangkat untuk beribadah, waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita membaca firman-Nya,
waktu kita memuji Tuhan, waktu kita memberikan persembahan, waktu kita melakukan apa saja, semuanya terbuka secara jelas di hadapan Tuhan. Ya. Allah mengenal hidup kita dengan baik karena Dia mengetahui sepenuhnya, seluruhnya, selengkap-lengkapnya keberadaan kita, lahir, batin, pikiran kita. Itu bagian yang pertama. Kemudian kita melihat bagian yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah seberapa dekat Allah itu dengan kita. Kalau tadi seberapa baik Allah mengenal kita, itu bagian pertama. Bagian yang kedua adalah seberapa dekat Allah itu dengan kita. Saya bacakan mulai pada ayat yang ke-6, Mazmur 139, sampai pada ayat yang ke-10. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauh atau menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Puji nama Tuhan. Perhatikan apa yang diucapkan oleh Raja Daud. Tidak ada satu tempat pun di seluruh muka bumi ini, di kolong langit ini, yang tidak dikuasai oleh Tuhan. Allah itu berdaulat kepada alam semesta ini. Tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak dikuasai oleh Tuhan. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak di dalam kekuasaan Tuhan. Jadi kita adalah anak-anak Tuhan. Ya, seharusnya kita bersyukur. Ya, kita bangga memiliki Allah yang begitu dekat dengan kita. Ya, dimanapun kita berada. Digambarkan oleh Raja Daud dalam Mazmurnya tadi jelas sekali. Ya. Kalau aku di langit, di tempat yang paling tinggi sekalipun, engkau ada di sana. Ya. Jadi di langit, ya, Allah ada di sana. Jikalau aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, engkau pun di sana. Artinya di tempat yang paling tinggi di langit sekalipun, Allah ada di sana. Di tempat yang paling bawah, paling dalam sekalipun, Allah juga ada di sana. Di ujung laut, Allah ada di sana. Artinya di sini satu hal yang sangat mengagumkan, bahwa Allah itu senantiasa ada di dekat kita. Itu sebabnya kita jangan terlalu takut, ya. Jangan terlalu khawatir, jangan gelisah apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita. Di situasi yang sangat mencengkam banyak orang,
Kita tidak perlu takut. Mengapa? Allah selalu bersama dengan kita. Situasi yang tidak baik, tapi Dia ada dekat dengan kita. Dalam keadaan sakit, Allah dekat dengan kita. Dalam keadaan begitu berat hidup kita, dengan pergumulan-pergumulan yang besar, Allah dekat dengan kita. Ya, Dia terlalu dekat dengan kita. Kedekatan Tuhan itu lebih dekat dari siapapun yang kita anggap paling dekat dengan kita. Suami adalah orang yang kita anggap paling dekat dengan kita. Tapi Allah lebih dekat dari suami kita. Istri adalah kita anggap orang yang paling dekat dengan kita. Tapi Allah lebih dekat daripada istri kita. Anak, ataupun sahabat, ataupun siapapun yang kita anggap begitu dekat dengan kita. Tetapi Allah adalah pribadi yang sangat dekat, melebihi siapapun. Dia dekat pada saat kita di jalan. Ya. Dia dekat pada saat kita sedang bekerja. Dia dekat pada saat kita sedang beraktivitas. Dia juga dekat pada saat kita sedang beristirahat. Karena Allah selalu bersama-sama dengan kita. Lah itulah sebabnya di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 bagian itu mengatakan, ketahuilah aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Haleluya. Saudara, jangan takut berkelebihan. Kita punya Allah yang maha kuasa. Kita punya Allah yang maha kasih. Kita punya Allah yang begitu dahsyat. Dan Dia selalu bersama dengan kita. Dia sangat dekat dengan kita. Menjadi pelindung kita, menjadi gembala kita, menjadi juru selamat kita, dan menjadi pembela bagi kita. Kita tidak mungkin bisa menjauhkan diri dari hadapan Tuhan. Dimanapun Allah di situ. Ya. Oh, puji Tuhan. Daud pengalamannya luar biasa. Ya, ketika dia masa-masa sulit yang luar biasa, dia merasakan kedekatannya dengan Allah. Ya, sehingga dia katakan Mazmur 23, dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab Allah menyertai aku. Jadi pertanyaannya, bukan besarnya masalah, bukan keadaan yang menakutkan, bukan beratnya beban hidup kita, bukan sulitnya untuk kita menjalani hidup ini, tetapi kepada siapa, bersama siapa kita menjalani hidup ini. Jangan takut, Allah ada di dekat hidup kita. Allah bersama di dalam kita. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, ya, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Puji Tuhan. Ayat terakhir saya bacakan dalam Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13. Saya bacakan pada ayatnya, ya demikian. Ibrani pasal yang ke-13 pada ayat yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah
telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Allah tidak hanya sebagai pribadi yang dekat dengan kita saja, tapi Tuhan menjamin hidupan kita. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang mengenal seluruh kehidupan kita. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang begitu dekat dengan hidup kita, bahkan ada di dalam diri kita. Mari kita jalani hidup ini tidak dengan ketakutan, tetapi dengan suatu gairah, semangat, dan optimis selalu. Karena Allah bersama dengan kita. Immanuel, Allah yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Supaya kami tidak lagi khawatir, tidak lagi takut apapun yang sedang kami alami, yang sedang terjadi. Karena Allah yang Maha Tahu, Allah yang dahsyat, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang pemilik semua yang ada. Dan Engkau Allah yang berdaulat penuh dalam semuanya. Dan Engkau dekat dengan kami, lebih dekat dari siapapun. Terima kasih, berkati seluruh jemaat GBPS Philadelphia Wage yang tertua sampai anak-anak. Mohon Tuhan selalu melindungi, Tuhan memberikan kekuatan yang baru, kesehatan. Tuhan mengangkat semua bentuk virus apapun, penyakit apapun, dalam bentuk bakteri apapun. Tuhan cabut, Tuhan angkat, lalukan dari kehidupan jemaat GBPS Philadelphia Wage. Semua diberkati Tuhan, semua dilindungi Tuhan, dan semua memperoleh kasih karunia. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.